Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Pak Gideon, Pak Pendeta. Ya. Ini kita sebetulnya berjumlah 8 penyuluh. Alhamdulillah ini yang 4 masih dalam perjalanan. Dari kunjungan kami adalah dalam rangka untuk menunaikan tugas di dalam rangka moderasi beragama, kerukunan hidup beragama di antara kita. Ya, memang kerukunan atau moderasi itu sudah tidak boleh ditawar lagi. Kita dapat melaksanakan pembangunan semua bidang karena kita rukun. Oleh karena itu dengan maksud untuk silaturahmi yang pertama, kedua ingin memastikan kepada masyarakat dan pemerintah kita bahwa 2 tempat ibadah, masjid kita Jami dan Gereja Pantai Kosta itu dalam menyampaikan materi itu tentang kerukunan. Nah gitu nih. Nah, tentang kerukunan itu. Dan sama dengan nanti kami di masjid itu juga menanyakan tema-tema khutbahnya. Karena beliau-beliau inilah yang mempunyai informasi kepada masyarakat yang sangat luas berkaitan materi khutbahnya. Nah, dengan materi khutbah yang berkaitan dengan kerukunan, maka jamaahnya akan mempunyai ilmu, pemahaman, sugesti, semangat tentang kerukunan. Nah, tuh. Nah, sekarang dipersilakan Pak Pendeta Gideon untuk menyampaikan gambaran berkaitan dan materi-materi khutbahnya ya Pak ya. Ya, monggo. Mohon didekat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama sekali bahwa saya sebagai rohaniawan Kristiani mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kemenak ya. Kemenak Kecamatan Cepu dalam rangka moderasi dan literasi kerukunan beragama. Sangat pas dan entah sudah diatur atau bagaimana. 2 minggu terakhir ini materi yang kami sampaikan kepada umat adalah tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang direncanakan Pak ya. Iya kayaknya begitu. Dan salah satu yang saya tekankan kepada umat adalah bahwa dengan tetangga, dengan masyarakat di sekitar kita, kita boleh tidak seiman. Itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi ada hal yang pasti bahwa kita adalah sesama manusia dengan mereka. Artinya, jika kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, itu kita menjadi sesama dengan mereka. Nah, kemudian memang dalam khotbah itu, kalau di masjid dakwah itu, ceramah itu saya sampaikan kepada mereka bahwa kita menjadi sesama dengan orang lain bukan karena apa yang kita katakan tentang mereka, tetapi tentang apa yang kita perbuat kepada mereka. Ketika mereka lapar, kita menjadi sesama buat mereka yang lapar, apa yang kita lakukan. Ketika mereka haus, kita menjadi sesama buat mereka yang haus, apa yang kita perbuat buat mereka. Itulah definisi dari menjadi sesama manusia. Lalu kemudian memang itu sudah bahan yang terus-menerus kami sampaikan bahwa pada mula penciptaan alam semesta, keragaman itu sudah tercipta. Jadi adalah hal yang tidak mungkin kita hindari yang namanya keragaman. Jadi mari kita menerima perbedaan bukan untuk kita perdebatkan, tetapi menjadi sebuah keindahan. Kita datang ke sebuah taman, lalu di sana kembangnya, bunganya, warnanya kuning semua, tidak menjadi indah, Pak. Tapi ketika kembang itu berwarna-warni, maka akan menjadi indah. Itulah kebersamaan. Jadi itu yang kami tekankan dan bersyukur bahwa umat kami cukup paham dengan itu, bagaimana berbeda dalam persatuan. Iya, berbeda dalam persatuan, dan kami imani bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Adam dan Hawa adalah makhluk yang berbeda.
Ibu-ibu ini berbeda dengan kita, Pak. Itu sebabnya kalau istri saya mau ke Bravo, saya kawal, Pak. Karena berbeda dengan kita laki-laki, Pak. Iya, ya. Ibu-ibu itu ndak tahan lihat diskon 25%. Pasti didekatin dulu. Mau dibeli apa enggak, yang penting sudah dibolak-balik. Gitu ya. Jadi keragaman itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita hindari, dan kami sangat menerima itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, kami tanamkan kepada jemaat, kepada umat, bahwa ada ayat yang mengajarkan kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi kalau tetangga itu baik-baik sama kita, walaupun berbeda iman, berbeda agama, jangan dilawan, jangan dimusuhi. Itu sesama, itu saudara. Jadi itu yang kami sampaikan, Pak. Dan pesan kami juga kepada warga Cepu, warga Blora, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan kita sedang menghadapi tahun politik yang berpotensi mengkotak-kotakkan kita. Jangan sampai itu terjadi. Persoalan 5 tahun ke depan lalu kita terpecah-pecah. Urusan orang di Senayan sana, kita tidak tahu siapa mereka. Mereka peduli tidak dengan kita kalau tidak ada beras kita, ya kan? Lalu kita terpecah-pecah di sini. Nah, mari sesama aset bangsa, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun bahasa kita, kita adalah sesama anak bangsa. Mari kita cintai Indonesia, sebuah negara, sebuah negeri yang indah, jadi anugerahkan bagi kita, di mana kita beranak pinak, kita membangun ekonomi, membangun masa depan, membangun hari tua. Mari bangun kebersamaan, sebab kebersamaan itu indah. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Gideon. Memang benar bahwa kita dalam hidup berbangsa dan bernegara, kerukunan berbangsa dan bernegara adalah merupakan hal yang wajib kita laksanakan. Jangankan ada sesuatu yang disakiti, ya, kesandung saja kita pasti akan menolong, kan. Ada duri di jalan, kita pasti akan menyingkirkan, gitu. Ada di belakangnya, itu kan Pak Pendeta. Nah, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kerukunan yang sudah kita tanamkan dalam keseharian kita sudah kita praktekkan. Wabil khusus di wilayah Cepu, kan. Dan wilayah Cepu sekarang aman, tentram. Kita sudah selalu mengerti, diperingatkan oleh para ulama kita dan orang tua dulu, jangan sampai dirimu bertengkar, apalagi perang. Karena perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi sama-sama hancurnya. Dan pembangunan segala bidang yang sudah dibangun kita puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ya, akan hancur, kan, sesaat. Maka benar, Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta Pak Gideon. Kita sudah sukses hari ini. Berhasil, Dan harus sukses terus. Berhasil untuk silaturahmi. Karena ini hanya anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat menjadikan kita dapat silaturahmi ini, untuk berpikir tentang betapa pentingnya kerukunan bernegara. Nah, sekarang kita tahu bahwa betapa menjadi pionir, yaitu tempat-tempat ibadah itu. Tempat ibadah dipimpin oleh tokoh-tokohnya. Oleh karena itu, konsep moderasi beragama itu memang ya tepat, sangat-sangat tepat bagi negara kita, sebab dapat mengendalikan masyarakat kita. Jangan sampai menjadi orang yang radikalisme atau ekstrim dalam berpikirnya, itu. Dan kita sudah sepakat di dalam konsep toleransi itu, sebagaimana Pak Pendeta tadi sampaikan, bahwa kita ini berada di dalam satu rumah ibadah masing-masing.
untuk menanamkan keyakinan masing-masing, kemudian toleransi masing-masing dan kecintaan sesama, dan diwujudkan ke masyarakat nanti menjadi kehidupan yang berbangsa dan bernegara yang tentram dan aman nggih. Terima kasih. Ini kita harus tetap hidup rukun dan damai. Ingat benar-benar harga mahal persatuan itu, NKRI itu dapat membangun negara dengan aman dari Sabang sampai Merauke karena kita menjaga kebinekaan Tunggal Ika tadi. Sampai Pak Pendeta tadi menyampaikan kalau bunga dalam kebun itu hanya warna kuning, kan nggak bagus nggih. Harus ada hijau, merah, ada putih. Bahkan ada hitam juga. Nah itulah, betul, kita sudah sepakat semuanya. Silaturahmi, alhamdulillah. Saya kira itu. Mungkin dari saudaraku semuanya ini mau bertanya kepada Pak Pendeta, Bu Nafiah, Bu Sri Rezeki, niku Bu Fida, Bu Aziz, Pak Ufda, ini. Saya kira yang pertama ini kan silaturahim baru pertama kan. Kayaknya untuk waktu-waktu kedepannya baru bertemu sekali aja ini kita udah rasa adem. Jadi kami mohonkan mungkin lain kali kalau kami dolan ke sini. Siap. Jadi silaturahim harus Saya dapat bersambung. saudara. Iya. Jadi untuk waktu-waktu ke depan kalau mohon waktunya untuk bisa silaturahim gitu. Ya. Terima kasih. Pak Gideon, kami hanya menghaturkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Nggih, banyak terima kasih, Tuhan yang membalas ya. Amin. Ya, alhamdulillah demikian Pak Pendeta. Diharapkan saudaraan kita ini terjalin selamanya nggih. Untuk terus selamat.